Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? I'm fine too, thank you. Are you ready for study now? Okay, good. If you are ready, I think it's better for us to pray first. So before we start our lesson today, let's pray together. Start. Finish. Okay class, anyone absent today? Ada yang tidak berangkat hari ini? No one? Okay, very good. Okay class, before we continue to the new our material today, I wanna ask you something. Jadi sebelum kita berlanjut ke materi hari ini, Ibu pengen bertanya kepada kalian, who remember what the material that we learned in the past lesson? Ada yang ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Yeah, that's right. Kita membahas tentang teks naratif. So, anyone can give the example of the narrative text? Ada yang bisa memberikan contoh tentang naratif teks? Oke, Malin Kundang, and then ada lagi Sang Kuryang, any else? Cinderella. Oke, that's right. So, what is purpose of the narrative text? Apa sih tujuan dari teks naratif? Ada yang tahu? Yeah, you're right, to entertain. Jadi tujuan dari teks naratif adalah untuk menghibur pembaca, to entertain the readers. Okay, and then now I wanna ask you something. Have you ever been to the beach? Apakah kalian pernah pergi ke pantai? Ya, tentu. Pasti Ibu yakin kalian semua pernah pergi ke pantai. Jadi, ketika kalian pergi ke pantai, kemudian kalian pulang dan menceritakan atau mendeskripsikan pantai yang kalian kunjungi kepada teman kalian, maka apa yang bisa kalian gambarkan kepada teman kalian tentang pantai yang tadi kalian kunjungi? Pantai memiliki pemandangan yang indah? Oke, and then? Ya, pantai sangat ramai. Kemudian? Ya, pantai memiliki pasir putih yang luas. Ada lagi? Ya, benar, ditumbuhi pohon kelapa yang sangat banyak. Kemudian, airnya bersih dan jernih. Nah, itu tadi beberapa hal yang bisa kalian ceritakan atau kalian gambarkan mengenai pantai yang tadi kalian kunjungi kepada teman kalian. Nah, dari pembahasan kita tadi, ada yang tahu kegiatan apa yang sedang kita lakukan tadi? Mendeskripsikan. Okay, that's right. Describe about something. So, anyone can guess what the material that we learn today? Ada yang tahu tidak materi pelajaran apa yang akan kita bahas hari ini? Yes, that's right. We are going to learn about descriptive text. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai descriptive text. Oke, jadi di antara kalian sudah ada yang pernah mendengar belum tentang apa sih itu descriptive text? Apa sih itu pengertian dari teks deskripsi ini? Oke, jadi anak-anak kalian bisa lihat di sini. Di sini ada materi tentang teks deskripsi. Ada definisi dari teks deskripsi. Jadi yang dimaksud dengan teks deskripsi is one of the text that describe about something like people, animal, thing, and place in more specific. Jadi yang dimaksud dengan teks deskripsi merupakan salah satu jenis teks yang mendeskripsikan tentang sesuatu seperti orang, kemudian hewan, kemudian benda ataupun tempat ke dalam keadaan atau penjelasan yang lebih spesifik. And then, what is purpose of the text deskripsi? Apa sih tujuan dari teks deskripsi? Jadi di sini kalian bisa lihat the purpose of the text deskripsi is to describe about something. Jadi tujuan dari teks deskripsi ini untuk mendeskripsikan sesuatu seperti orang, benda, ataupun hewan, ataupun tempat menjadi lebih spesifik. Kemudian di dalam teks deskripsi juga ada yang namanya special orders. Kalian bisa lihat di sini apa sih yang dimaksud dengan special orders? Jadi special orders adalah salah satu bagian dalam membuat teks deskripsi, di mana teks yang kalian buat itu akan lebih terurutan atau lebih terorganisir. Nah, misalnya kalian akan mendeskripsikan tentang sekolahan kalian, maka kalian bisa menggunakan special orders. Jadi kalian bisa mulai mendeskripsikan sekolahan kalian mulai dari gerbang depan. Kemudian kalian masuk, kalian bisa mendeskripsikan tentang halaman sekolahan kalian. Kemudian kalian bisa menjelaskan ruangan-ruangan yang ada di sekolahan kalian. Nah, jadi kegunaan dari special orders ini agar membuat teks deskripsi yang kalian buat lebih tersusun secara rapi. And then in the description text there are two generic structure. Nah, jadi dalam teks deskripsi ini ada dua jenis structure yang biasanya digunakan, yaitu ada
identification and description. Jadi yang dimaksud dengan identification itu adalah pengenalan tentang sesuatu yang akan kalian deskripsikan. Misalnya kalian akan mendeskripsikan tentang orang atau tentang benda, tempat, ataupun hewan. Dan yang kedua adalah description. Jadi yang dimaksud dengan description ini mulai mendeskripsikan tentang apa yang akan kalian deskripsikan lebih detail. Misalnya jika kalian ingin mendeskripsikan tentang orang, maka kalian bisa mendeskripsikan mengenai warna kulitnya, kemudian kalian bisa mendeskripsikan tentang tinggi badannya atau jenis rambut yang mereka miliki, kemudian mengenai berat badan. Nah, itu perbedaan antara identification and description. Kalau identification itu hanya pengenalan tentang apa yang akan kalian deskripsikan, sedangkan di description itu mendeskripsikan tentang apa yang akan kalian deskripsikan lebih detail. Next, in the text descriptive, there are 3 language feature. Jadi dalam penulisan teks deskripsi juga memiliki 3 unsur kebahasaan. Yang pertama yaitu ada simple present tense, kemudian ada adjective and adverb, kemudian yang terakhir ada present passive voice. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai simple present tense in the descriptive text. Jadi dalam penulisan teks deskripsi itu biasanya menggunakan simple present tense, di mana ada 3 formulanya, yaitu ada kalimat positifnya, kemudian ada kalimat negatif, dan ada kalimat imperatif atau kalimat tanya. Contohnya penggunaan simple present tense dalam teks deskripsi. Jika kalian ingin mendeskripsikan tentang seorang gadis, kalian bisa menggunakan kalimat she is beautiful. Nah, kalimat tersebut merupakan salah satu kalimat yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan orang, di mana kalimat tersebut merupakan simple present tense, she is beautiful. Yang selanjutnya dalam teks deskripsi juga menggunakan adjective and adverb. Jadi penggunaan adjective dalam teks deskripsi itu digunakan untuk menekankan kata benda. For example, the beautiful beach. Nah, di sini kita bisa identifikasi bahwa beautiful itu termasuk adjective dan beach itu noun, benda. Jadi fungsi beautiful sebagai adjective untuk menekankan kata benda, yaitu beach. Pantai itu cantik, the beautiful beach. Dan yang selanjutnya itu ada adverb. Nah, jadi adverb dalam teks deskripsi ini hampir sama dengan adjective. Bedanya kalau adverb di sini untuk menekankan verb atau menekankan kata kerja. Kemudian penggunaan adverb ini identik ditandai dengan penggunaan 5W+1H seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. And the last one, dan yang terakhir dalam teks deskripsi juga menggunakan simple present passive voice. Oke, selanjutnya ibu akan menunjukkan kalian sebuah gambar. Do you know her? Yes, you're right. She is Natasha Wilona. Jadi, ketika kalian mendengar Natasha Wilona, bagaimana kalian akan mendeskripsikan dia? She has long hair. Oke, dia punya rambut yang panjang. She's an actress. Ya, dia seorang aktris. Ada lagi, she has white skin. Dia punya kulit yang putih. And then, she is beautiful. Ya, dia adalah seorang gadis yang cantik. Oke, kelas, sampai sini ada yang kalian ingin tanyakan mengenai tes deskripsi? Atau ada yang belum kalian pahami? Silahkan bertanya. Tidak ada? Oke, jikalau tidak ada pertanyaan, kita akan melanjutkan materi. So, ibu akan membagi kalian menjadi 6 grup. Every group consists of 4 people. Jadi, ibu akan membagi kalian menjadi 6 grup dan setiap grupnya terdiri dari 4 orang. Kemudian, untuk tugasnya, salah satu perwakilan dari kelompok kalian silahkan untuk maju ke depan untuk memutar roda yang sudah ibu siapkan. Misalnya, Dina adalah perwakilan kelompok 1, maka Dina harus maju ke depan kemudian memutar roda seperti ini. Oke, berarti kelompok Dina harus mendeskripsikan tentang kucing. To describe about cat.
Kemudian kelompok selanjutnya juga sama. Salah satu perwakilan dari kalian juga harus maju ke depan, kemudian memutar roda. Maka gambar yang berhenti itulah gambar yang akan kalian deskripsikan bersama kelompok kalian. Paham atau ada pertanyaan? Oke, jika sudah paham dan tidak ada pertanyaan, maka silakan salah satu dari kalian sebagai perwakilan kelompok untuk maju ke depan dan memutar roda secara bergantian. Mulai dari kelompok 1 silahkan. Oke, thank you. Jadi kalian semua sudah memutar roda dan sudah mendapatkan gambar mana yang akan kalian buat teks deskripsi bersama kelompok kalian. Jadi silahkan berdiskusi bersama kelompok kalian dan untuk waktunya Ibu beri waktu selama 10 menit dari sekarang. Have you finished class? Apakah kalian sudah selesai? Oke, sudah selesai semua sepertinya. Jika sudah selesai semua, silahkan maju ke depan. Any volunteer maybe? Atau ada yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok 1, 2, 3, or 4 silahkan. Tidak ada? Baik, kalau gitu Ibu tunjuk. Silahkan mulai maju ke depan untuk kelompok 1. Perwakilan saja, silahkan. Kalian bisa mengkomunikasikan hasil dari diskusi kalian. Kelompok 1 tadi mendapatkan gambar kucing. Jadi silahkan perwakilan dari kalian maju ke depan mendeskripsikan tentang kucing. Oke, thank you for group 1. It's very good. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. And next, kelompok 2 silahkan. Kalian mendeskripsikan tentang Borobudur. Oke, silahkan deskripsikan tentang Candi Borobudur. Dan untuk yang terakhir yaitu kelompok berapa? Kelompok 6. Oke, silahkan salah satu perwakilan dari kelompok 6 untuk maju ke depan. Gambar apa tadi yang sudah kalian dapatkan dari memutar roda? B.J. Habibie. Oke, silahkan deskripsikan tentang B.J. Habibie. Oke, bagus sekali kelompok 6. Beri tepuk tangannya dulu untuk kelompok 6. Jadi, semua kelompok sudah maju ke depan dan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian masing-masing dan sudah membuat teks deskripsi mengenai gambar yang sudah kalian dapat tadi. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai teks deskripsi dan bagaimana cara membuat teks deskripsi? Ada pertanyaan atau tidak? Oke, tidak ada pertanyaan. Ya, I think the material today is very easy, right? Ya, jadi Ibu pikir teks deskripsi ini salah satu teks yang sangat mudah untuk dipelajari, benar? Ya, jadi teks deskripsi adalah salah satu jenis teks yang membahas atau mendeskripsikan tentang sesuatu seperti orang, benda, hewan, ataupun binatang dalam atau lebih spesifik. Kemudian tadi tujuan dari teks deskripsi untuk apa? Ada yang ingat tadi pembahasan kita di awal? Ya, you're right, to describe. Jadi tujuannya adalah untuk mendeskripsikan tentang sesuatu. Kemudian dalam penulisan teks deskripsi juga menggunakan yang namanya special order supaya teks yang kalian buat lebih tersusun rapi. Kemudian ada generic structure dari teks deskripsi, ada dua, yaitu yang pertama tadi ada identification dan yang kedua ada description, dimana kalau identification itu hanya pengenalan tentang objek yang akan kalian deskripsikan, while in the description itu mendeskripsikan tentang apa yang akan kalian deskripsikan secara lebih detail. Kemudian ada language feature atau unsur bahasa dalam teks deskripsi. Ada apa aja tadi? Ada 3, yaitu using simple present tense, and then using adjective and adverb, and the last using present passive voice. Oke, class, do you enjoy with this learning? Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Great! Jadi sebelum Ibu tutup kelas kita hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Jadi silahkan kalian membuatkan teks deskripsi menggunakan bahasa kalian sendiri. Untuk temanya, kalian bebas. Mau kalian mendeskripsikan tentang orang, ataupun benda, tempat, ataupun hewan. Itu terserah kalian. Kemudian tugasnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai teks deskripsi, maka kalian bisa mempraktekannya langsung di rumah. Apa kalian paham? Oke, good. Oke, jadi kalian hari ini belajar sangat aktif di kelas and I'm so happy about that. So, saya berharap untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa lebih aktif lagi. And for the next meeting, we are going to learn about prosedur text. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mulai membahas mengenai teks prosedur. So, I hope you can prepare well. Jadi, Ibu harap kalian bisa mempersiapkan dengan lebih baik lagi. Ada pertanyaan sampai sini?
If there is no questions, I think that's all for the explanation today. Thank you for your attention, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.